Maka kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, hidup kita ini akan terasa tidak ada beban banyak. Orang itu memiliki beban banyak bebannya gitu ya. Soroh hidupnya karena yang dia pikir ini adalah sesuatu yang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd fa qala syaikhul wa ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi bi asraf darin amin ayyuhal walad idza alimta hadzal hadis la hajata ila ilmil katsir. Kalau engkau mengetahui ilmu hadis ini, tahu plus ngerti gitu maksudnya. Tahu, mengerti isi kandungannya, bukan sekedar tahu baca gitu ya. Dia mau merenungkannya hadis ini, maka tidak perlu ilmu banyak. Hadis yang kemarin kita baca sebelum liburan, yaitu hadis i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Berbuatlah untuk duniamu sekedar maqamika fiha, engkau hidup di dunia tersebut menurut ukuran lamanya engkau hidup di dunia. Nah, berbuatlah, maksudnya nyari dunia tidak apa-apa, cuma nyarinya ya cok nyari kebangetan, nyari seukuran hidupmu berapa, nanti butuh berapa sih hidup itu ya. Hidup kita ini berapa sih, nanti mau hidup sampai berapa? Tapi ini ilmu tinggi ya, kalau ya hidup kita ini sampai kapan? Sampai setelah ini ya. Ya, setelah ini kan. Sekarang hari terlahir apa hari pertama? Hari terlahir untuk sekarang. Besok hari terlahir untuk sekarang dari kemarin. Sekarang hari terlahir. Apakah besok hari kita? Belum tentu. Kita tidak tahu. Maka kita tidak bisa menjanjikan sampai besok. Makanya jangan sampai banyak-banyak ngumbar janji. Besok aja, loh, ente kok murah-murah besok ini? Insya Allah, ya, insya Allah besok. Ya. Maka kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, hidup kita ini akan terasa tidak ada beban banyak. Orang itu memiliki beban banyak bebannya gitu ya. Soroh hidupnya karena yang dia pikir ini adalah sesuatu yang belum tentu terjadi pada dia ya. Mikir kehidupan yang 10 tahun lagi, yo kelamaan ya, langit itu belum tentu sampai ke sana. Ente opo kok ngoyomen iya lah, besok makan opo saya loh, besok belum terjadi, besok itu ya ada sendiri gitu maksudnya. Yo sekarang ya, nanti minggu depan lah aku makan opo loh, ya minggu depan makan nasi. Kalau kita hidup apa makan batu ya, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi yaitu masa depan. Ya memang kita harus pikir masa depan, cuma jangan dunianya yang dikejar, akhiratnya ya begitu. Ya jangan keterlaluan lah, kalau kita keterlaluan soro nanti akhirnya. Jadi belum terjadi sudah disusahi dulu. Ya apa besok? Besok seminggu ini makan apa ya? Loh, ya jadi susahi, besok bakal ada sendiri Allah. Kalau kita yakin. Kita ini gara-gara kurang, gara-gara kadang-kadang enggak ada, gara-gara kadang kita ini timbul masalah. Apa sih? Karena kita sendiri kurang yakin tadi itu. Allah sudah bilang kan, Allah kan sudah di Quran sudah jelas apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illallah illa 'alallahi rizquha. Allah maksudnya tanggungan Allah. Kita ini yang nanggung Allah sebenarnya. Gara-gara kurang yakin, kita ini kadang-kadang mau memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, yang bukan waktunya sudah dipikir dulu misalnya kan ya. Terlalu berat untuk memikir ini, memang dipikir cuma jangan teman-teman. Yes, besok ketemu besok insya Allah. Nah gitu. Akhirnya susahnya, ya. Tapi kalau nggak dipikir ya insya Allah nggak bakal susah. Ya kan nggak mikir kan.
Mikir yang hari ini sama dengan mikir hari ini dan besok, lebih sengsara orang yang mikir hari ini dan besok. Ya, ini maksud hadis ini maksudnya. Ya. Jadi i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha, sebenarnya makom kita ini yang pasti adalah kemarin yang sudah selesai dan dari dulu dan sampai sekarang. Itu makom kita. Paham ya? Besok sebenarnya belum tentu makom kita. Maka sebenarnya kalau orang yang cerdas tidak usah mikir besok, orang besok belum tentu itu makom kita. Ya, belum tentu makom kita. Ini maksudnya masalah duniawi. Kalau masalah akhirat ya dipikir besok ya. Nanti nomor apalan ini apalnya minggu depan ya. Wah, ya urusan minggu depan. Pokoknya ya jangan ya, diusamakan akhirat dengan dunia. Kak ngapal no, lo kan minggu depan. Lah anak mati sekarang kan tidak apalan. Lah rugi ada ngapal no. Tidak ada ruginya, ilmu itu dapat pahala ente. Oh ya. Mohon maaf jangan salah gunakan ini nanti. Saking cerdasnya sampai murah-murah ngomong gitu nanti. Akhirnya apal no besok ini, besok hujan lo. Kapan besok? Besok ya urusan besok. Lah hujan masih besok. Belum tentu saya masih hidup besok. Jangan, itu akhirat. Ya, akhirat itu. Kalau dunia boleh, ya macam itu. Tapi ini berat ya, kita mengamalkannya berat. Cuma kalau kita bisa mengamalkan, sangat ringan hidup dunia itu, enggak akan ada beban. Oh ya, enggak akan ada beban. Seperti Rasulullah ini bebannya akhirat bukan dunia. Rasulullah tidak pernah ada beban dunia. Karena Rasulullah tidak pernah dunianya durus Nabi itu sampai nginep dengan beliau, enggak ada. Jadi setiap ada sisa dunia, maka malam itu juga harus dikeluarkan dunia dan dibagikan kepada orang lain. Ya. Ini juga ditiru oleh putra putrinya Kanjeng Nabi, termasuk Sayyidatuna Fatimah. Pernah ada satu waktu ketika belum mendapatkan hadiah banyak dari orang. Kemudian ini hadiah ini luar biasa. Ada mengatakan itu makanan, ya makanan ketika puasa ternyata. Ya, wes ketika karena ini bulan puasa gitu ya, apa namanya harus berbagi dengan banyak. Mumpung ada banyak, nyuruh pembantunya tum ini, terus tum. Ada, ayo keluarkan. Ya. Wes setelah itu sudah habis. Pembantunya mengingatkan, ya Tuhan, ya Sayyidah Fatimah. Kak nyisano dah, lah kok kebuka apa? Loh, lah ente enggak ngomong tadi gitu ya. Wes kadang dikeluarkan semua. Ya. Ini putrinya Nabi, ya apa Nabi? Gitu ya. Ya. Kalau kita kayaknya enggak bisa, ya mungkin dia bisa ya. Ya, ATM menyimpan ATM ya untuk 10 tahun sih ada. Ya. Bayangkan ya orang yang korupsi 1 M, 1 triliun. 1 M itu 1000 juta 1 M itu. Kalau 1 triliun 1000 miliar. Wah, itu kalau kita yang miliki insya Allah urip 10 tahun kante itu 1 M. Ya, 1000 kali 1000. 1 juta, 1000 juta. 1000 juta berapa? 1 M. Setahun berapa hari? 360 hari. Sehari makan berapa? Anggap makannya 50.000. 50.000 kali sebulan 1,5 juta. Ya, betul ya? 1,5 juta. Berarti sebulan 1,5 juta. Kalau 10 bulan 15 juta. 15, 16 ya. 18 juta. Setahun butuh 18 juta. Tok ya. Untuk makan tuh punya karep wis marung sak momoy kita 50 juta. Setelah ini 1 M, 1 triliun. Bayangkan ya. Wis kita ndak kerja seumur hidup. Untuk masa depan ya. Ya kalau ada enggak apa-apa. Cuma kalau ada jangan maksa, kalau enggak ada.
sampai dipikirin ya apa memikirkan masa depan yang 10 tahun lagi, belum tentu kita ke sana. Ya, maka yang terbaik adalah kita pikir yang ada sekarang sambil berencana untuk baik, kalau barangkali masih ada hidup, jadikan besok ini yang terbaik untuk kita. Sekarang kita usaha yang terbaik, besok berusaha untuk jadi baik lagi, dan maksudnya dari segi akhiratnya maksudnya ya. Jadi sangat tinggi sekali ya di sini. Beramallah untuk duniamu menurut maqamika fiha, engkau tinggal kamu di situ di dunia itu berapa? Ya. Menurut tinggalmu di dunia itu berapa? Ada. Jadi sekali lagi kalau kita amalkan hadis ini akan menjadi ringan beban kita. Bahkan tidak akan punya beban. Ya. Wa amal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah untuk akhiratmu menurut kekalmu di dalam akhirat tersebut. Kita hidup di akhirat berapa kekalnya? Ya abadal abidin, berarti amalnya harus banyak, harus ngotot gitu ya, harus semangat ya. Tapi kenyataannya kebanyakan kita ini lebih semangat dunia daripada akhiratnya ya. Banyak pekerja-pekerja itu sehari, jadi sehari itu kerja mulai pagi jam 8 sampai jam 4, nanti kadang-kadang buka kerja sampingan ya, engkau online, malam buka online, siang buka di tokonya sehari full, bisa jadi kadang-kadang 24 jam kerja dunia tau ya. Kalau untuk akhirat enggak apa-apa, cuma apa betul akhirat? Tapi akhiratnya kan sedikit kan? Kita ini lebih sedikit akhirat daripada dunia. Padahal mestinya kan harus lebih banyak akhirat. Ya, tapi alhamdulillah kita di pondok gini nih insya Allah semuanya akhirat ya. Pokoknya niatnya baik. Kita kan akhirat insya Allah. Ya. Mulai pagi sampai duhur. Sebenarnya pada duhur ada. Cuma untuk hari ini kok guru ini mungkin gak kabar mungkin. Asar ada, nanti wiritan, gitu terus ya. Malah kalau bisa kita tambah lagi sampai Marius itu sampai jam 12, wah akhirat toh ya taklimnya. Wes turu melek ngaji. Ya, kesel turu. Jadi wes ya akhirat toh ya. Yang pasti kita dalam kondisi sekarang ini insya Allah akhirat dohirnya ya. Kalau kita tidak tahu batin kita seperti apa. Kalau kita ikhlas akhirat kita alhamdulillah disyukuri ya. Banyak kegiatan yang pasti mulai pagi sampai duhur itu akhirat, karena tahu kita ngaji urusan akhirat ya. Yang luar sana yang enggak ngaji, yang isinya itu ya hanya anggur-angguran, lebih sedikit akhiratnya. Sholat akhirat iya, berapa menit sholat? Sholat tuh biasanya enggak ada yang enggak sampai 10 menit orang sholat itu, 5 menit ada nang. Ya, anggap 10 menit sak wiritannya. 10 menit kali berapa? Kali 5 berapa? 50 menit sak jam. Anggap sak jam lah. Sholat sehari semalam kalau kita kumpulkan tuh sehari semalam itu cuma 1 jam. Lah, 23 jam itu apa? Ya. Maksudnya kalau mau adil harus dibagi. Bagi berapa? Bagi 3. 8 ya. Betul ya? 8 bagi 3, 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 24, pas. Akhiratnya 8 jam, istirahat tidur 8 jam, dunia kerjanya 8 jam, adil sudah ya. Tapi kenyataannya akhirat lebih sedikit ya. Tapi kalau kita taklim gini nih ketolong ya, ketolong alhamdulillah gitu. Makanya ente ojo cita-cita keluar gitu ya, kecuali takdir keluar, tetap ojo wadah keluar, cuma enggak usah nawaitu al khuruj minal mahad, enggak usah, nanti wae keluar dewe ya. Enggak usah takut diabadikan di sini. Jangan takut
Misal mau abadi anak di sini, itu tetap keluar. Ya, anak mulai tahun 94, ya tetap keluar. Ya, terus orang-orang wis ngepal apa wis batin hampir semua orang wis inteni sampai mati. Ternyata enggak, alhamdulillah. Ya sono keluar. Jangan khawatir, takdir yang menentukan kita. Ya. Khawatir tiga Arabi. Arabi itu takdir, ya. Jangan khawatir. Kemudian wa amala, akhirat panjang selama-lamanya, ya kan ya? Dunia cuma berapa? Akhirat selama-lamanya. Berarti amal akhirat harus lebih banyak mestinya. Wa amal lillahi biqadri hajatika ilaih, beramallah untuk Allah menurut keperluanmu pada Allah. Kita perlu kepada Allah nih seberapa perlunya. Berarti kita harus beramal banyak. Kita butuh pada Allah, butuh pertolongan Allah. Berapa banyak? Maka berarti kita harus beramal segitu juga, harus banyak. Kalau kita butuh kepada Allah banyak, berarti harus beramal banyak otomatis. Nah gitu. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramallah untuk neraka kalau ente mau, gitu maksudnya. Kalau engkau mau, beramallah untuk neraka menurut kesabaranmu atas neraka tersebut. Betahmu berapa di atas neraka? Lah ente betah lama ya enggak apa-apa, maksiat yang lama. Begitu. Maaf ya. Beramal untuk neraka itu maksudnya maksiat, melanggar itu amal untuk neraka. Lah, sama Nabi enggak dilarang, silahkan enggak apa-apa. Ente mau beramal untuk masuk neraka, monggo. Tapi beramallah untuk neraka menurut kemampuan sabarmu di atas neraka tersebut. Berapa? Betahmu berapa di neraka tersebut? Kalau kita api dunia aja mencolot gitu ya, ya apa akhirat? Kena peltian saja kita ngipasi sate us mencolot enggak karuan, ya apa neraka? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita tahu hadis ini maka tidak perlu ilmu banyak, nah, gitu ya. Insya Allah sudah jadi baiknya. Wa ta'ammal hikayat ukhra, dan perhatikan cerita yang lain, kata Imam Ghazali. Ada cerita lagi yang bisa kita ambil hikmah. Wa dzalika anna Hatim al-Asam, bahwa dan yaitu ceritanya bahwa ada Hatim al-Asam, seorang ulama sufi, beliau adalah Hatim al-Asam. Al-Asam itu apa artinya asam? Tuli. Ya, Hatim al-Asam. Hatim yang dia ini orang tuli. Sebenarnya ini bukan tuli ya, tuli. Dia ini terkenal dengan ketuliannya, padahal tidak tuli. Orang mengatakan dia tuli, dia tidak tuli. Insya Allah sudah ada tahu ceritanya ya. Jadi beliau ini ketika suatu saat beliau ini ke toko, yang melayani ternyata orang perempuan cantik, yang pasti cantik perempuannya. Ya. Subhanallah, dilalah mohon maaf kentut si perempuan tadi. Bayangno ya, wong wedok ayu kentut. Ya Pak, bayangno. Lek wae elek gak apa kentut, insyaallah padha wae kentut elek padha elek. Ini cantik wis. Ya apalah, perempuan-perempuan cantik kan ya rada apa gitu ya kelihatannya. Ya hanu ngentut. Hatim ini sebelum jadi al-Asam ngerti mesti malu anak ini, mesti malu kepada dia, gitu ya. Ulama lagi, pasti ngentut seperti itu. Akhirnya Hatim al-Asam ini pura-pura tuli, ya. Jadi ketika si ngomong dengan perempuan tadi, Hatim ini pura-pura seperti enggak apa, yes, berlagak tuli, ya. Seketika itu langsung si perempuan tadi langsung yang tadi memerah wajahnya karena malu, wisin gitu ya. Akhirnya berubahlah perempuan tadi, oh ya Allah, alhamdulillah ternyata si Hatim ini tuli, gitu ya. Tuli ya apa? Tuli. Berarti enggak dengar bunyi tadi. Ya berarti alhamdulillah selamat ini, gitu, selamat. Ya sudah. Untuk menjaga perasaan perempuan tadi, makanya nih ya,
jadi futuhnya dia sampai terkenal ya Al-Asom ini sampai sekarang. Barokahnya dia ini menjaga perasaan satu orang, padahal satu orang yang dijaga perasaannya, perempuan tadi. Jadi dia seumur hidup berlagak seperti orang tuli, padahal tidak tuli, dengar. Ya. Dan perempuan tadi yakin di situ tuli dia, ya, karena nggak ada perubahan. Makanya sampai terkenal dengan julukan Al-Asom, Hatim Al-Asom. Ya. Kita kan enggak kan kalau ada temannya ngentut huraan sudah tipisu. Mbak ya Hanu nggak tahu gitu. Ya kalau satu orang, kalau 10 orang ya berlagak enggak tahu semuanya berarti bohong ya. Masa tuli semua 10 orang ya enggak mungkin lah. Ini satu orang ya gitu. Sufi, seorang ulama. Nah. Kana min ashabi Syakik Al-Balkhi. Hatim Al-Asom ini termasuk sahabatnya seorang ulama Syakik Al-Balkhi. Tokoh sufi, ulama juga. Maksudnya termasuk dari bagian sahabatnya, maksudnya muridnya gitu ya. Sahabat itu murid maksudnya. Karena ngikuti thariqahnya Nabi. Nabi kepada sahabat bukan murid, sahabat. Ya. Padahal guru dengan sahabat ini ya, Nabi dengan sahabat itu murid dengan guru. Nabi gurunya, sahabat muridnya. Nah ini juga ini. Jadi Hatim Al-Asom ini termasuk sahabatnya Syakik Al-Balkhi. Maksudnya sebagian daripada muridnya yang selalu menemani, ngikuti gitu ya. Rahmatullah ta'ala alaihima fasa'alahu yauman. Maka Syakik Al-Balkhi menanyakan kepada Hatim Al-Asom pada satu hari. Qala, mengatakan beliau, sohabtani, engkau telah berteman denganku, ngikuti aku gitu ya, menjadi muridnya. Mundu salasi nasana, selama sebanyak 30 tahun. Berteman jadi muridnya selama 30 tahun. Kira-kira ma hasalta fiha, apa yang kau hasilkan dari pertemanan ini? Jadi orang dulu seperti itu. Jadi jadi teman ini dipertanggungjawabkan, karena dipertanggungjawabkan jangan sampai pertemanan ini hanya pertemanan yang lahu, pertemanan sia-sia. Jadi pertemanan yang memang ada manfaatnya. Maka sama Syakik Al-Balkhi ditanya, engkau berteman dengan saya, ngikuti saya selama 30 tahun, apa hasilnya? Gitu. Harus ada hasil. Nah, maka si Hatim Al-Asom menjawab, qala hasaltu samaniya fawaida minal ilm. Si Hatim Al-Asom mengatakan, menjawab, aku meraih atau berhasil menghasilkan samaniya fawaid, sebanyak 8 faedah. 8 faedah minal ilmi, daripada ilmu. Dan 8 ini katanya wahya takfini minhu, dan 8 faedah ini sudah mencukup bagiku ya. Sudah cukup bagiku, ibarat sudah tidak butuh faedah yang lainnya. Kenapa? Li'anni arju kholasi wa najati fiha, karena aku berharap keselamatanku, kholasi ya, kholas, keselamatanku, kesuksesanku fiha, di dalam faedah, di dalam 8 faedah tersebut. Faqala Syakik, maka berkata Syakik Al-Balkhi, mahya, apa faedah tersebut? Maksudnya suruh disimpulkan gitu ya, maksudnya faedah yang dapat disimpulkan ketika berteman dengan dengan Syakik Al-Balkhi. Si Hatim ini dapat apa? Ada 8 poin yang beliau beliau dapatkan. Ditanya apa saja 8 itu? Faqala Hatim Al-Asom, maka berkata, menjawab Hatim Al-Asom, al-faidatul ula inni nadartu ilal khalq faraitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syuquhu. Faedah yang pertama, inni nadartu, aku melihat ilal khalqi, kepada makhluk manusia maksudnya. Faraitu, maka aku melihat, likul falih, maka aku melihat. Faraitu, aku melihat, falikullin minhum, maka setiap dari mereka itu mahbuban, dicintai, wa ma'syuqan, ma'syuq itu sangat sangat dicintai ya, sangat cinta.
Jadi dicintai dan wa ma'syuq, dan sangat dicintai sekali. Ya. Dan sangat sekali dicintai, asyik. Maka kata asyik itu di qasidah ya. Di qasidah apa namanya? Itulah yang pelan tuh ya, asyik itu cinta itu. Cinta dengan apa? Kerinduan yang sangat. Ya, karena cintanya pada Nabi. Asyik. Nah, ya. Manusia itu dicintai, ya, dan sangat dicintai lah. Manusia itu ada yang dicintai, sangat dicintai, dipuji, dirindui gitu ya. Manusia itu mesti, orang itu mesti ada yang dirindui. Kita semuanya mesti ada orang yang didambakan. Siapa ndak ketemu sebulan dirindui, nanti kalau pulang dihampiri. Kenapa? Karena dia rindu, kangen, ya. Buat temen nih, buat siapa, ya terserah. Ya. Pokoknya gak duso ya. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Dan sebagian orang yang dicintai itu dia hanya yusahibuhu, menemaninya ila maradil maut, sampai ketika sakit yang membawa kematian. Sampai apa? Sampai dia naza, sampai dia naza. Jadi ketika dia naza, yang dicinta itu hadir, ndak tega, belum mati ditinggal. Aku gak tega dulu ente, tinggal sudah loh. Ya apa sih? Gitu ya. Kadang ada seperti itu. Karena nggak tega melihat apa namanya, melihat sakitnya naza tadi, sehingga si mencintai memang karena cintanya dia. Cuma perasaan dia kan beda kan, loh kok ditinggal, aku turun mati ditinggal, apa ini, dia tidak bisa apa-apa. Padahal si dia meninggalkannya itu karena nggak tega atas sakitnya nazar yang dia rasakan. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika sakit nazar itu sudah meninggalkannya, nggak nunggu mati, ya, nggak menemani sampai mati ketika nazar. Aja. Atau ketika matilah gitu ya, setelah mati mari. Ya, setelah meninggal mari sohibnya ke kuburan, dia balik ke rumah, nggak nganter no. Ya, sebagian seperti itu. Ya, mek ndelok tok teko aduan. Ya. Teman yang dicintai itu, yang saling mencintai, sudah dia pergi, dia tinggal merenung di rumah, melihat keranda dari jauhan. Berarti sudah putus. Kesenangannya, cintanya sudah putus. Ada juga waba'duhu ila syafiril qabr. Ada yang menemani sampai ke tepian kubur. Ya, menemani sampai ke tepian kubur, syafiril kubur. Ada yang menemani sampai ke tepian kubur. Nggak mungkin ya mencintai sampai moro-moro kubur bersama, nggak ada ceritanya. Iya. Makanya kita kalau mencintai sesuatu jangan terlalu, ya, cintanya luar biasa sampai apa namanya, sampai enggak bisa makan, kurus, ngenes, gitu ya. Ditinggal kekasihnya, atau ditinggal yang dicintainya. Ya, kekasih itu bukan berarti perempuan, enggak, jangan salah paham. Bisa jadi laki-laki juga kasih. Karena orang cinta itu ya bisa perempuan, bisa laki, gitu ya. Ya maksudnya bukan cinta-cintaan, ya cinta biasa karena senang gitu ya, sangat perhatian, opo-opo dikei untuk sampean, wes aku korban loh, ya, gitu. Ini berarti ini mencintai. Seperti sahabat mencintai Nabi, Nabi mencintai umatnya, kan cinta kan. Ya. Kalau cintanya laki sama perempuan itu memang ada suatu hal, biasanya ada syahwah manusiawi kadang-kadang. Biasa kalau itu, ya. Sebagiannya mencintai itu sampai diantar, ya, sampai berpisah, diantar sampai ke pinggiran kuburan. Temannya dikubur, dia cukup lihat dari atas. Orang-orang mendem gitu ya, dia merenung di atas lihat temannya.
Tapi apakah perenungan ini sampai mati? Enggak. Wes mari dikubur, disiram, ditalkin. Apakah di situ? Ya enggak, pasti mulai. Ya, enggak mungkin. Ya, berarti cintanya sampai di situ juga sudah mari. Nah gitu ya. Mari. Apa katanya? Summa yarji kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan. Nah, kemudian setelah itu kembali, semuanya kembali setelah di kuburan, kembali setelah mungkin yang dimati ya, yang cukup dia cintanya sampai meninggal di rumahnya, dia ke kuburan sendiri sama orang-orang takziah, pecintanya sudah kembali, atau yang ikut ke kuburannya tetap nanti semuanya masing-masing kulluhu yarji ya summa yarji kulluh, kemudian balik semuanya, masing-masing bakal balik lagi ke balik semuanya. Ya. Wa yatrukuhu faridan, dan meninggalkan dia sendirian, tidak mungkin ditemani. Ya. Akan meninggalkan dia faridan sendiri di mana? Di kuburan. Wahidan, sama, faridan wahidan satu makna. Dia akan ditinggalkan sendirian di kuburan, tidak bakal ikut yang dicintai, tidak bakal ikut. Wala yadkhul ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, dan tidak akan masuk bersama dia di kuburannya dari mereka seorang pun tidak bakal masuk. Maka oleh karena itu fatafakkartu, aku berpikir, aku merenung, wa qultu, aku mengatakan afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi. Ya. Maka aku berpikir dan aku katakan paling utamanya yang dicintai seseorang adalah apa yang bakal masuk ke kuburannya dan bisa menemaninya di dalam kuburan tersebut. Itu baru layak dicintai. Itu adalah afdolnya sesuatu yang bisa dicintai. Kalau cinta sesama manusia tidak begitu afdol. Kalau manusia tidak bisa ngantar ke kuburannya, kecuali manusia yang bisa mengantar ke kuburannya sampai menemaninya, ya Rasulullah gitu ya, guru-gurunya minal aulia nanti bisa menemani di kuburannya. Aduh, kalau cinta-cinta ya biasa, yang enggak, kita cinta ke guru kita ini kita yakin dia minal aulia, baru kita cintai betul, kan nanti kita kalau mati bakal bersama dia. Ya, bisa jadi belajar lagi nanti di kuburannya. Di dunia belajar, di kuburan juga belajar lagi sama dia, karena sudah terjalin cinta. Nah, gitu. Fama wajadtuhu ghairal a'mali sholihat, maka aku enggak mendapati sesuatu yang paling layak untuk dicintai selain amal soleh, karena amal soleh yang akan dapat menemani dia nanti di kuburan. Kalau bukan amal soleh enggak dapat. Amal ya yang dapat menemani di kuburan itu amal. Kalau manusia tidak bisa. Ya, amal, baca Quran, amal itu ya. Sedekah itu amal, baca sholawat itu amal. Nah, nanti semua ini bakal menemani di kuburan. Fa'akhadtuha mahbuban li litakuna sirajan li fi qabri, maka aku mengambilnya, aku menjadikan amal tersebut, mengambil amal tersebut atau menjadikan amal tersebut mahbuban, sesuatu yang dicintai untukku. Untuk apa tujuannya? Litakuna, agar menjadi amal tersebut yang dicintai, sirajan, menjadi pelita, lampu ya, lampu, menjadi siraj, pelita atau lampu yang menyinari, li fi qabri, yang menyinari aku, lampu yang menyinari aku, fi qabri, di kuburanku. Karena amal bakal ikut ke kuburan. Berarti ahsan cinta amal aja. Ya kita boleh cinta yang lain manusia, cuma jangan teman-teman cintanya. Ya, kalau manusia ini dapat menemani ke kuburan atau dapat menjadikan dia orang yang banyak amal, tidak apa ya. Kalau ini manusia malah menjadikan dia amalnya berkurang, ya asal nggak usah banyak teman, tinggalkan aja bisa. Ya. Kalau nggak ada dia semangat amal. Ada dia tambah nggak semangat. Ya, ngecai Mobile Legend tau dia, terus kalau dia ditemenin ini, ya. Kalau dia ngajak, ayo selawatan,
ayo majelis sana, kok sampai jam rolas lagi, tidak apa-apa kita temenin. Dan bakal manfaat dia, amalnya manfaat. Berarti teman ini nanti yang menjadikan dia bisa beramal mulai sampai jam 12 melakukan selawatan misalkan ya. Amalnya bermanfaat. Ya, kita lihat ya. Buka Kimin. Ya. Aku di sini, itu loh nomornya. Waduh. Jangan sekarang gitu ya. Berjam-jam berteman. Nah, ini sebenarnya bukan teman baik ini, berteman jelek sebenarnya. Jadi lihat ya, jadi bukan kita dilarang untuk tidak berteman. Dianjurkan berteman cuma lihat temannya. Kalau temannya itu dapat mengantarkan kepada kebaikan, silahkan. Kalau enggak, ya enggak usah. Nah, gitu ya. Waktu anisuni dan menemaniku fihi di dalam kuburannya. Wala tadrumuni faridan, dan amal tadi tidak akan meninggalkanku faridan sendiri di kuburan. Bakal menemani yang pernah zakat itu kan menemani, menghibur nanti. Jadi nanti di kuburan itu orang yang banyak amal tidak sepi. Ya Allah, sama Allah mau dilupakan apa yang mungkin dilupakan bidadari, mungkin bisa jadi mau zakatnya atau amalnya, salahnya dilupakan artis mungkin ya. Di dunia ingin artis tidak kesampaian, tinggal ngiler di kuburan. Dia ingin sama Allah ditunaikan itu. Kesenangannya apa dikasih ya. Nanti dijadikan amal-amal tadi dirupakan seperti itu. Menjaga di suku tubuhnya dijaga. Menghibur gitu ya. Untuk menghibur dia di kuburan sambil nunggu sampai yaumul kiamat. Jadi nggak sepi. Tapi kalau kurang amal, banyak teman di dunia, temannya kurang baik, tidak membawa dia kepada kebaikan, tidak membawa dia kepada amal baik, dia sepi di kuburan. Maka banyak amal itu tujuannya salah satunya biar nanti amal tadi yang dapat menghibur dia nanti di akhirat. Ya al-fa'idu saniyah wallahu a'lam bishawab.